Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh rekan-rekan YouTuber saya dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, dan juga rezeki yang banyak sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita masing-masing. Jumpa lagi dengan Hadi Kasmuri yang selalu konsisten menyampaikan materi pembelajaran tentang perhotelan dan pariwisata. Untuk kali ini saya akan mengangkat tema yaitu ruang lingkup industri pariwisata. Nah, kebetulan ada yang bertanya tentang Pak, kenapa kok hotel termasuk di dalam sektor pariwisata? Nah, saya jelaskan, makanya jangan di-skip-skip videonya supaya jelas ya. Namun bagi siapa saja yang baru menemukan atau ngeklik channel Atika Smuri, tolong bantu like juga subscribe, share-nya supaya channel Atika Smuri bisa berkembang. Akan saya jawab pertanyaan tentang kenapa hotel masuk ke sektor industri pariwisata. Nah, industri pariwisata adalah suatu industri atau perusahaan yang menangani masalah wisatawan atau kebutuhan para wisatawan. Nah, memang dulunya itu hotel itu kan diperuntukkan atau yang tinggal di hotel itu awalnya dari pariwisata, dari wisatawan ya. Di zaman sekarang ini kan tamunya sudah dengan mengikuti perkembangan zaman ini, tamu hotel tidak hanya wisatawan saja, tetapi hotel difungsikan ya, ada convention juga, ada conference hotel juga, timbul berbagai jenis hotel. Nah, industri pariwisata itu adalah suatu industri yang menangani masalah kebutuhan wisatawan. Artinya kebutuhan makan, kebutuhan transportasi, kebutuhan perjalanan, dan destinasi wisatanya. Nah, misalkan dari jasa buka atau resto, nah itu merupakan ruang lingkup dari industri pariwisata karena resto itu menangani atau memenuhi kebutuhan wisatawan dalam hal makanan dan minuman. Nah, makanya resto atau jasa buka itu juga masuk ke dalam sektor industri pariwisata. Makanya di SMK itu jurusannya ada tata buka, ada usaha perjalanan wisata, ada juga perhotelan. Nah, juga transportasi. Tadi transportasi itu juga masuk dalam ruang lingkup industri pariwisata karena transportasi merupakan sarana mengangkut atau angkutan bagi para wisatawan tadi untuk menuju ke destinasi wisata atau tempat tujuan wisata. Makanya transportasi masuk industri ruang lingkup industri pariwisata. Lantas jasa layanan pariwisata tentunya itu tidak lepas daripada travel agent ya, karena travel agent itu menangani masalah paketnya yang oleh travel agent tadi. Itu paketnya misalkan untuk akomodasi juga ditangani, untuk transportasi untuk ditangani, bahkan sampai meeting, paket-paket meeting itu juga ditangani. Nah, makanya travel agent atau biro perjalanan wisata itu masuk ke industri pariwisata. Nah, ya, lantas destinasi wisata itu sendiri ya, tempat tujuan wisata itu tentunya masuk ya, karena tempat tujuan wisata itu suatu industri atau perusahaan di mana destinasi wisata itu kan pengelolanya juga tidak hanya satu orang, bisa juga terjadi lembaga ya. Makanya ada juga kan destinasi wisata itu yang pengembangannya itu disubsidi oleh pemerintah atau memang dibikin oleh pemerintah atau swadaya.
Makanya destinasi wisata itu masuk ke dalam ruang lingkup industri pariwisata. Nah, lantas di dalam destinasi wisata tadi itu timbul anak buah atau skup-skupnya, yaitu atraksi wisata. Nah, di dalam destinasi wisata tadi disediakan itu atraksinya, lantas fasilitasnya, ya di samping atraksinya itu adalah atraksi yang bisa dinikmati oleh para wisatawan. Nah, itu di dalam destinasi wisata. Lantas fasilitas, ya karena destinasi wisata kita itu kan banyak nafas, banyak dan luas sekali. Nah, di dalam lembaga atau industri itu disediakanlah fasilitas umum, juga disediakan fasilitas khusus juga disediakan. Nah, sekarang jawaban saya tentang kenapa hotel itu masuk dalam kategori sektor pariwisata, karena hotel adalah penginapan atau akomodasinya. Akomodasi itu adalah penginapan sementara, ya karena hotel itu kan sebenarnya nggak bisa dibeli tapi disewakan kamar itu. Jadi untuk penginapan sementara bagi para wisatawan yang ingin melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata. Nah, juga di dalam hotel itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan tadi disediakan layanan-layanan yang bisa dinikmati oleh para wisatawan tadi. Bahkan ya fasilitas hotel itu kan ada kolam renang atau swimming pool, ada restorannya, ada. Dengan perkembangan nilai atau jual itu, bahkan hotel rata-rata sekarang sudah menyediakan ruang meeting. Jadi itu bisa fungsinya hotel itu kategori conference hotel atau convention hotel. Bahkan untuk hiburan di sana disediakan juga playground, disediakan untuk jogging track, disediakan. Nah, itu yang menyebabkan hotel itu termasuk di dalam ruang lingkup industri pariwisata. Mudah-mudahan jawaban ini sudah bisa menindaklanjuti tentang pertanyaan dari subscriber saya tentang kenapa hotel itu masuk ke sektor ruang lingkup industri pariwisata. Nah, karena wisatawan tadi sebenarnya tujuan atau motivasinya itu ada 4 ya, tapi karena durasinya ini nanti takut terlalu panjang, makanya motivasi wisata akan saya sampaikan di video-video berikutnya. Nah, semoga jawaban ini bisa ya diterima ya. Jadi dulu jawaban atau video khusus untuk ini jawaban saya, semoga bisa memberi jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh subscriber saya, terutama bagi yang sedang belajar tentang dunia perhotelan dan pariwisata, anak SMK atau akademi. Semoga bisa membuat atau menambah pengetahuan bagi kalian semua. Itu saja dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah like, juga subscribe. Mudah-mudahan juga bisa di-share ke media sosial kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.